Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, salam bahagia, salam sehat selalu, dan tentunya ketemu lagi di Atul Ciri. Ngopi dulu bro. Ya, kita berdiskusi bareng dan tentunya biasa kita mencoba untuk sedikit berbincang yang ringan-ringan saja bro. Ya intinya kita berkeluh kesah ataupun bisa dibilang curhat lah ya di masa yang masih belum jelas seperti ini. Saya tergerak ya untuk mengulas ini atau berkomentar, mungkin teman-teman juga setuju. Kalau bicara terdampak, kita semuanya sekarang dari segala aspek itu terdampak dengan adanya pandemi. Namun di sini dengan adanya peraturan dan peraturan ataupun progres yang ada dengan bukti-bukti otentik yang mulai terkuak, paling tidak kita ada satu acuan ataupun satu harapan sedikit keringanan atau revisi atau perhatian lebih supaya ada pemerataan di sini. Apa itu? Menyangkut yang merasa atau belum merasa keadilan berpihak. Di mana yang lain atau profesi-profesi lain sudah bisa jalan aktivitas atau kembali beraktivitas. Contoh, toko sudah mulai luar biasa. Orang kerja sudah nggak ada masalah dan sebagainya. Ternyata di sisi lain ada satu kelompok, bukan kelompok kecil, ini saya mengatakan kelompok yang pangsa besar, kelompok yang benar-benar butuh perhatian plus, butuh perhatian lebih dari pihak pemerintah terkait, yaitu di tingkat kabupaten, karena ini kewenangan atau wewenang dari kabupaten. Kelompok ini adalah kelompok yang dibilang dunia entertain atau dunia perwedingan yang masih dirasa belum mendapatkan keadilan. Sehingga terjadi tingkat kecemburuan di sini. Apalagi dengan berita terbaru atau kabar terbaru di wilayah lain atau di kabupaten lain sudah mulai berlaku atau sudah mulai diizinkan adanya acara pesta pernikahan. Artian ada tenda, ada entertain, ada audio system, ada semuanya. Jadi yang diharapkan oleh para pelaku seni, khususnya di wilayah Purbalingga, ialah aspirasi mereka didengar. Karena sudah cukup lama, yaitu dari pertengahan Maret sampai sekarang, ini sudah benar-benar dalam kondisi yang terdesak atau kritis. Saya percaya, karena saya sendiri juga merasakan dampaknya. Jadi hemat saya sih, dari pihak terkait itu udah waktunya untuk coba mengambil jalan tengah. Izinkan kami, izinkan kita untuk kembali ke ranah kita, kembali ke dunia kita dalam sisi lain di sini atau lebih tepatnya aktivitas atau pekerjaan kami kembalikan seperti semula. Dengan izin dan tentunya dengan protokol-protokol yang harus dipatuhi. Insya Allah kami semua akan mematuhi protokol-protokol itu. Dan yang paling utama, tujuan kami atau tujuan kita ialah goncangan ekonomi yang luar biasa cepat bisa kita tanggulangi, cepat bisa kita keluar dari zona goncangan ekonomi yang mulai benar-benar terasa. Kalau masalah alih profesi, banyak teman-teman yang sudah mencoba untuk alih profesi, namun itu bukan profesi yang sebenarnya. Jadi hanya untuk benar-benar survive, bertahan hidup, dan kalau bicara mengenai kecukupan jauh dari cukup. Hanya intinya menyibukkan diri. Dan itu saya yakin bukan jalan keluar dan bukan hal yang untuk diteruskan berlarut-larut. Jadi tetap kembali ke fungsi sebagai entertain, yang musisi ya kembali pingin menjadi musisi kembali, yang penyanyi pengen jadi penyanyi kembali, yang di jasa tenda juga kepingin, intinya semua pingin kembali ke situ. Cuman dengan protokol ataupun peraturan-peraturan yang dipertegas, niscaya izin itu bisa diharapkan bisa turun, yaitu ada izin untuk mengadakan acara resepsi. Kenapa? Berbagai aspek di sini akan saya telaah ya. Antara lain, kalau sekarang tingkat kecemburuan bukan lagi ada di sisi teman-teman entertain dengan
aktivitas lain seperti halnya pedagang dan sebagainya, bukan. Tapi di sisi wedding atau entertain itu sendiri ternyata sudah ada tingkat kecemburuan. Kenapa? Sekarang make up artis ataupun perias atau perias manten itu sudah mulai pelan-pelan bisa terjun. Dia mungkin hanya rias acara ijab kabul. Kemudian fotografi juga sudah mulai jalan. Nah, yang jadi masalah ini menjadi kecemburuan dikala dari lini yang lain video syuting belum bisa, dekorasi belum bisa, tenda apalagi, catering belum bisa. Nah, kalau bicara mengenai catering itu meliputi banyak hal. Sampai bahan-bahannya pun, yang penyedia bahan-bahan makanan pun terdampak. Tenda, ini sampai bahan-bahan bakunya pun terdampak. Kemudian dekorasi, sampai yang menyediakan bahan bakunya pun terdampak. Belum lagi tim yang meliputi banyak orang. Kemudian musisi itu banyak sekali coy, banyak sekali. Ini teman-teman saya luar biasa. Saling berkeluh kesah bagaimana solusinya. Memang satu jawaban yang ditunggu-tunggu ialah izin dari pemerintah terkait. Dan ya saya mewakili teman-teman, saya mohon dengan sangat. Ini benar-benar bisa untuk dipertimbangkan, khususnya para wakil rakyat dan ya peraturan bupati, gimana caranya supaya warga bisa kembali aktif dan minimal tidak terjadi goncangan yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena waktu yang sudah cukup lama, ini tentunya akan menjadi satu goncangan, gejolak yang luar biasa, gejolak ekonomi, ketimpangan yang luar biasa, dan ini dampaknya pemulihannya akan semakin sulit. Dan saya yakin dengan himbauan yang tepat, kebijakan yang tepat, dan diarahkan dengan tepat, pengawasan yang tepat dari pihak-pihak terkait, saya yakin teman-teman dari musisi ataupun dari teman-teman pelaku seni akan disiplin dalam menaati segala peraturan selama izin itu diberlakukan. Contoh, pasang tenda, di depan tenda ditulisi cuci tangan sebelum masuk, pakai masker, jaga kebersihan, di depan tenda dikasih hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Di dalam juga tetap pakai masker, jaga jarak dengan tamu yang lain. Saya yakin semuanya akan berjalan, semuanya akan menjadi satu kebiasaan dan semuanya akan happy ending. Jadi intinya kita mengambil jalan tengah yang bijak. Karena apa? Kalau kita hanya bicara pandemi, virus, banyak sekali bukti-bukti yang telah mengatakan virus ini bukan hanya mutlak virus. Virus ini bukan berarti saya nggak percaya adanya virus ya. Saya tetap percaya adanya virus corona. Namun bicara yang virus corona mematikan atau dan sebagainya, ini banyak sekali bukti-bukti yang meragukan itu. Dan karena banyak sekali sumber-sumber yang telah berani berbicara, antara lain dokter-dokter terkait itu sudah mulai berani mengungkap fakta dari virus ini dan tujuan di belakangnya. Ini jangan sampai kita yang notabene negara yang punya pola pikir maju, pola pikir pejuang, jangan sampai kita menjadi kacung di negara sendiri. Jadi jangan sampai kita menjadi korban. Ya, mungkin sedikit pengungkapan dari teman-teman pelaku seni. Semoga kedepannya akan bisa lebih baik lagi dan menjadi satu acuan atau rujukan untuk menjadi satu keputusan yang bijaksana, bisa menguntungkan semua pihak. Amin. Dan kembali lagi, Atul Jere hanya berkomentar, percaya atau tidak percaya, kami kembalikan kepada kalian semuanya. Untuk diskusi bisa tulis di kolom komentar, setuju atau tidak setuju. Dan tentunya mungkin ada ide-ide lain, disilahkan untuk tulis di kolom komentar. Jika Anda menyukai channel kami, dukung dengan pencet tombol subscribe supaya tidak ketinggalan untuk topik-topik yang lain. Juga like, comment, share. Tak lupa juga salam sehat, salam budaya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu bro.